Halo, selamat datang di Open Your Mind. Pada kesempatan ini kita akan berbicara soal ex narapidana yang diberi peluang untuk masuk ke dunia perpolitikan, khususnya untuk mencalonkan diri. Mari kita melihat kupasan tentang ex napi dan perpolitikan di Indonesia. Selamat menikmati. Selamat bergabung di Open Mic. Karpet merah ex napi masuk Senat. Sumber editorial Media Indonesia 24 Januari 2023. Tempo hari kita sempat dihebohkan dengan kembalinya sejumlah ex narapidana, bahkan narapidana korupsi, berkiprah di politik dengan masuk ke partai politik. Itu saja sudah membuat kita geleng kepala. Apalagi ada salah satu ketua umum partai politik yang dengan nyeleneh menyebut bahwa mantan narapidana kasus korupsi itu dibutuhkan pengalamannya demi upaya mencegah korupsi. Kini ihwal ex narapidana kembali diperbincangkan dalam konteks pemilu, lantaran tidak adanya pembatasan bagi para mantan napi apabila ingin mendaftar menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD alias Senat. Mahkamah Konstitusi memang pernah mengeluarkan putusan nomor 87 garing PUU garis penghubung XX garing 2022 tentang pengetatan syarat bagi ex narapidana. Salah satunya ketentuan soal jeda 5 tahun setelah masa pidana berakhir bagi para mantan terpidana yang ingin mengikuti kontestasi pemilu. Akan tetapi pengetatan syarat itu hanya berlaku untuk pencalonan anggota DPR dan DPRD, tidak berlaku untuk DPD. Sekali lagi, DPD. Kasarnya, hari ini dia keluar dari lembaga pemasyarakatan karena telah menyelesaikan masa hukuman, besok langsung mendaftar menjadi senator pun tak soal. Tidak ada yang bisa melarang, termasuk Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang dalam penerapan aturan di lapangan mengacu pada putusan MK tersebut. Sedikitnya ada 2 persoalan di sini. Pertama, menimbulkan ketidakadilan antara persyaratan menjadi anggota DPR atau DPRD dan persyaratan menjadi anggota DPD. Padahal semestinya sederajat mereka itu sepadan. Dalam konsep sistem bikameral yang kini berlaku, DPD ialah perimbangan bagi kekuasaan DPR. Mereka sama-sama memiliki kewenangan besar yang dapat mempengaruhi bahkan menentukan arah kebijakan publik. Dalam parlemen, mereka berdua hanya berbeda kamar. Lantas, kalau sama dan selevel, kenapa ada pembedaan? Kenapa dalam konteks keanggotaan ex narapidana DPR diberikan prasyarat jeda waktu, sedangkan DPD tidak? Itulah celah dari putusan MK yang semestinya diperbaiki agar tidak memunculkan masalah rentetannya. Persoalan kedua, prasyarat bagi ex narapidana sejatinya ialah acuan awal
untuk menyaring calon anggota DPR, DPRD ataupun DPD dalam hal integritas. Salahkah kalau kita berasumsi bahwa orang-orang yang telah terbukti melanggar hukum dan dijatuhi hukuman pidana, apalagi pidana korupsi, ialah orang-orang yang tidak punya cukup integritas untuk dipilih menjadi wakil rakyat atau wakil daerah? Demi kepentingan publik yang lebih besar, tentu saja kita boleh punya asumsi seperti itu. Oleh karena itu, mereka wajib disaring. Jeda waktu 5 tahun setidaknya memberikan mereka ruang dan waktu untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka sudah berubah dan tidak seperti yang diasumsikan orang selama ini. Kini kiranya kita perlu mendukung langkah perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau biasa disebut Perludem yang beberapa waktu lalu telah mengajukan permohonan uji material pasal terkait syarat pencalonan anggota DPD ke MK. Inilah jalan paling konstitusional untuk mendukung aturan yang semestinya sama dan sebangun terhadap DPR ataupun DPD. Publik semestinya mendorong MK untuk segera memproses permohonan tersebut dan menyidangkannya dengan pikiran terbuka. Sama terbukanya dengan ketika mereka memutuskan perlu adanya prasyarat jeda waktu 5 tahun bagi ex narapidana yang ingin menjadi calon legislatif DPR ataupun DPRD. Kita khawatir jika celah hukum tersebut tidak segera ditutup, pada akhirnya akan memantik sebuah ironi. Di satu baris, orang-orang baik malas mendaftar anggota DPD. Di baris lain, para mantan napi justru bersemangat. Kecemasan atas ironi itu rasanya tidak berlebihan, karena kalau kita lihat hari-hari ini hal itu sudah terjadi. Itu tadi kupasan soal napi dan celah hukum bagi napi kasus korupsi untuk mengajukan diri. Itulah manfaat ketika kita open mind. Semoga dengan open mind wawasan kita lebih luas dan semoga bermanfaat. Salam Nusantara.